Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala jamaah yang hadir di tempat ini, bapak-bapak, emak-emak yang menyempatkan waktu untuk datang sedikit mendengarkan tausiah, dan juga kepada seluruh panitia yang telah berusaha sampai ada yang sakit katanya demi terlaksananya acara ini. Ana ucapkan kepada antum semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Tadi ana mendengar saudara kita Muhammad Ghazali membacakan ayat-ayat Al-Quran di akhir surat Al-Hasyr. Kalau kita menghayatinya, insya Allah iman kita akan bertambah. Banyak di antara kita yang mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, tapi dia nggak kenal sama Allah. Padahal Allah sering mengenalkan dirinya kepada kita. Kenapa ada orang-orang yang hidup menderita, penuh dengan kegalauan, bahkan depresi? Karena dia lupa sama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, wala takunu kalladzina nasullah. Kalian itu jangan menjadi seperti orang-orang yang lupa sama Allah. Apa hukuman yang Allah akan berikan kepada orang yang lupa sama Allah? Fa'ansahum anfusahum. Balasannya itu Allah bikin mereka lupa sama diri mereka sendiri. Bayangin, hukuman seorang hamba yang lupa sama Allah, Allah bikin orang itu lupa sama dirinya. Engkau itu siapa gitu loh. Kenapa ada orang-orang yang congkak, yang sombong? Dia lupa sama dirinya. Engkau itu tercipta dari air mani yang hina. Engkau itu sekarang oke dikenal oleh banyak orang. Bentar lagi engkau akan dilupakan sama orang. Lupa dengan maslahat dirinya. Sehingga orang itu tidak tahu apa yang seharusnya dia lakukan dalam kehidupan ini. Kemudian kalau antum baca lagi ya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Enggak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Allah tuh tahu dengan semua masalah kita. Allah itu tahu dengan yang nyata dan yang tersembunyi. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Seberat apapun masalah yang engkau hadapi, ingat. Allah lebih sayang sama engkau daripada orang tua. Allah lebih sayang sama kita daripada setiap manusia yang ada di muka bumi. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malik, al-quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin. Maka jamaah rahimakumullah, banyak-banyaklah kita mengkaji asma'ullah al-husna. Supaya tatkala kita mengatakan alhamdulillah,
kita tahu siapa Allah yang kita puji. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Setiap orang punya masalah pribadi. Ada yang kemudian masalahnya menjadi masalah keluarga. Kemudian menjadi lebih besar lagi masalahnya masalah masyarakat di Gorontalo umpamanya. Dan boleh jadi masalahnya masalah nasional Indonesia. Dan boleh jadi masalahnya melebar menjadi masalah dunia. Siapa yang bisa menyelesaikan? Allah. Oh iya, tapi kan kita berusaha. Nah, tapi ketahuilah. Lau annal ummata ijtama'at. Wa'alam annal ummata lau ijtama'at. Ketahuilah kalau seluruh umat manusia berkumpul bersatu padu untuk menyelesaikan masalahmu. Bayangin ya. Jumlah penduduk bumi berapa jemaah? Jemaah, berapa jumlah penduduk bumi? 6 miliar berapa tahun yang lalu itu. Coba kita ketahui berapa jumlah penduduk bumi? Mama. Nggak tahu kita. Kita nggak hidup sendirian di sini. 8 miliar jumlah penduduk bumi. Kalau seluruh penduduk bumi ini berkumpul bersatu padu, saling membahu untuk memberikan manfaat kepada anak contohnya, nggak bakalan bisa mereka. Kecuali Allah sudah menetapkannya untuk anak. Maka tolong jangan bergantung dengan siapapun dalam kehidupan ini kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga dalam urusan agama. Masalah-masalah ibadah, masalah-masalah spiritual yang kita hadapin, malas beribadah. Sulit untuk mendapatkan khusyuk dalam sholat kita. Berat untuk bersabar atas musibah yang menimpa. Susah untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu doa yang Nabi ajarkan alaihi salatu wassalam kepada Mu'adz bin Jabal. Untuk dibaca di penghujung setiap sholat. Apa doanya? Nah, ibu-ibu. Ada hadiahnya. Mana hadiahnya jemaah? Kata panitia ada hadiahnya. Nah, ada. Oke, siap. Apa doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk dibaca setiap sholat di ujung sholat? Baik sebelum salam atau sesudah salam. Nam, tafadhol. Nam, mana mic-nya? Mana panitianya? Nam, silahkan. Mic, iya. Ini mic. Iya, silahkan. Tes. Doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Allahumma ya Allah. Iya, silahkan. Tes. Doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Allahumma ya Allah, a'inni bantu saya ala dik untuk mengingatmu, wa syukrika untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik untuk memperbaiki ibadahku. Masya Allah, barakallahu fiik, ahsanti. Tuh jemaah, itu doa diperintahkan untuk dibaca.
Tahu yang disuruh siapa? Mu'ad bin Jabal, ulamanya para sahabat. Sahabat itu bertingkat-tingkat. Memang mereka semuanya udul. Mereka semuanya terpercaya. Tapi ini Mu'ad kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan di depannya para ulama. Disuruh baca doa, Allahumma a'inni. Ya Allah bantulah aku, ya Allah bantu aku ya Allah. Minta bantuan apa sama Allah? Zikrik. Mengingatmu ya Allah. Syukrik. Bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Dan ibadah yang baik sama Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Allah curahkan kepada hamba kekasihnya baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Buat yang laki-laki, sebutkan 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika Nabi meninggal dunia mereka hidup. Ingat ya, istri-istri Nabi itu ibu kita, ibunda kita aja. Kita ini sering mengenang pahlawan-pahlawan wanita di negeri kita. Oke, ada mereka yang jadi pahlawan. Tapi sebagian kita nggak tahu sama nama ibunya sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih pantas dengan orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan kata Allah, dan istri-istri Nabi itu adalah bunda-bundanya orang-orang Islam. Kalau ternyata ada orang Islam nggak tahu sama nama ibundanya, memalukan nanti. Nah, mana yang mau angkat tangan? Jamaah, nggak lanjut kita kajian. Kalau nggak ada yang jawab berhenti, sudah cukup di sini kajian kita. Di belakang sana jamaah. Nah, tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Istri-istri Nabi yang pertama, kalau disebut nama Nabi, nah, katakan sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama Khadijah radhiyallahu. Tunggu. Khadijah Nabi alaihi salatu wasallam ditinggal mati. Nah, Ustaz. Yang Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam mereka masih hidup. Nggak masuk Khadijah. Nah, Ustaz. Yang pertama Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua Saudah radhiyallahu anha. Yang ketiga Ummu Salamah binti Abi Umayyah radhiyallahu anha. Yang keempat lupa Ustaz. Ya kasih adanya sepertiga aja Mas. Masya Allah. Karena cuma sepertiga jawabannya. Nah, saya. Kita tanyakan ibu ya. Baik, tafadhal.
Tanpa nyontek ya. Tanpa nyontek. Nah, kalau baca enggak? Kalau baca yang pintar Google. Silahkan. Ya, ada yang di sebelah sana, silahkan. Ahibati fillah. Antum harus tahu paling tidak dengan nama ibunda antum. Terus saudara-saudara antum. Siapa saudara kita? Putra putri Nabi itu saudara kita. Kalau ibunya adalah istri-istri Nabi adalah ibunda kita sallallahu alaihi wasallam, maka anak-anaknya saudara kita. Nah, silahkan. Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah binti Abu Bakar. Sauda binti Zam'ah. Ummu Habibah. Ummu Hamibah Ramlah binti Abi Sufyan. Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Maimunah bintul Harith. Juwairiyah bintul Harith. Zainab binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar. Zainab bintu Jahsh. Raihana. Enggak masuk. Maria. Enggak masuk. Safi binti Huyai bin Akhtab. Satu lagi. Hafsah binti Umar ibn Khattab. Barakallahu fiik. Hafal sudah jemaah? Oh iya, tahu sudah jemaah. Hafalkan jamaah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mengenal istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk putra putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Dan semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Wololo habari. Wololo habari. Anak kok dikasih tulisan ini tadi jemaah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Masuk surga itu berat. Terkadang kita tidak mau meninggalkan yang kita ketika hijrah. Ketika seorang masuk ke agama Allah menjadi muslim, kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwain orang-orang musyrikin agar mereka masuk Islam. Beliau mendakwain orang-orang ahlul kitab dari kalangan Nasara dan Yahudi. Sebagian di antara mereka masuk Islam. Dan Allah Azza wa Jalla berpesan kepada orang-orang yang masuk Islam itu agar masuk Islam secara kafah. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, seutuhnya. Nggak bisa Islam itu separuh-separuh. Kita mengatakan, oh ini ajaran ini aku mau, karena sesuai dengan logikaku. Oh ajaran ini kayaknya nggak pas, karena bertentangan dengan tradisi dan budayaku. Oh yang ini kayaknya nggak bisa aku lakukan, karena itu pekerjaanku. Allah katakan, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu dalam menyesatkan manusia, enggak langsung menyeburkan ke dalam kesyirikan. Ini orang sudah masuk Islam, sulit diajak melakukan kesyirikan. Maka diajak untuk melakukan dosa-dosa kecil. Nanti lanjut ke dosa-dosa besar. Nanti lanjut ke perbuatan-perbuatan yang menyimpang dalam agama.
Nanti baru dia diajak kepada kesyirikan. Dan kalau bisa diajak kesyirikan secara langsung, setan akan melakukan itu. Setan itu musuh yang nyata. Dan kita ketika masuk ke dalam agama Allah ini, atau sebagian dilahirkan kembali, memang dia lahir Islam, dari keluarga semuanya muslimin, tapi dia nggak peduli dengan agama Allah selama ini. Tahu-tahu dia dapat hidayah, dia mulai faham mana yang halal dan mana yang haram. Tentunya orang ini akan diuji kebenaran hijrah dia menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Ankabut, di ayat 1, 2, dan 3, Allah mengatakan alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, saya hijrah, saya tobat, saya menuju kepada Allah, kemudian mereka tidak difitnah, mereka tidak dikasih ujian, mereka tidak cobaan? Nggak kayak gitu jemaah. Surga Allah tuh mahal jemaah. Kita ajak mau kerja, dites. Kita mau kuliah, dites. Untuk dipastikan pantas enggak engkau kerja di tempat ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, sudah kami berikan ujian. Kami berikan fitnah kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga tampak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang selama ini hanya pura-pura beriman. Allah berikan ujian kepada istrinya Fir'aun. Nih buat emak-emak. Bagaimana Allah jadikan istrinya Fir'aun percontohan. Nggak ada ceritanya orang itu menjadikan lingkungan alasan. Oh gimana Ustadz, lingkungan ana memang ya seperti itu. Ana udah ingin berubah tapi lingkungan tidak mendukung, ya akhirnya ana ikutin mereka. Istrinya Fir'aun, di dalam istana Fir'aun, bagaimana Allah uji keimanannya, dia disiksa sama Fir'aun. Diikat kedua kaki dan tangannya, dipukul agar dia keluar dari agama Allah ini. Dia tetap mempertahankan keimanannya sampai mati. Dan ana rasa emak-emak ujiannya nggak seperti itu. Istrinya Fir'aun berdoa, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Ya Allah jemaah, Allah jadikan percontohan orang-orang beriman itu istrinya Fir'aun. Sedangkan Allah jadikan contohnya orang-orang kafir itu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Suami mereka berdua nabi. Ini contoh orang-orang beriman, malah istrinya Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ketika dia mengatakan, ya Allah wahai Rabbi, bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga. Dia katakan goodbye kepada istana Fir'aun, kepada semua kesenangan. Udah enggak sudah. Tapi konsekuensinya dia dibunuh, mati siapa? Disiksa sama Firaun. Tapi Allah berikan ganti yang lebih baik buat dia. Bagaimana Masyitatu binti Fir'aun? Siapa namanya tukang sisirnya Fir'aun? Bapak-bapak, anak kasih hadiah yang bisa jawab.
Tukang sisir putrinya Fir'aun. Bapak. Dari tadi emak-emak terus yang jawab. Nah. Bismillah, masih tahu Ustaz? Masyito itu tukang sisir artinya. Siap. Namanya siapa? Iya, kasih hadiah, nggak apa-apa jemaah. Nggak ada yang tahu namanya jemaah. Nah, Masyito itu gelarnya dia, profesinya dia. Oh, baru tahu mak-mak. Baru tahu Ustaz. Alhamdulillah. Masyitotu binti Fir'aun. Artinya tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Jadi profesi Masyitoh itu. Ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak profesi Masyitoh? Dulu perempuan-perempuan itu rambutnya panjang-panjang. Apalagi anaknya raja. Maka butuh orang khusus yang tugasnya cuma menyisir rambutnya putrinya raja. Sedangkan sekarang orang tua males nyisir rambut putrinya. Kalau sudah kecapean suruh potong rambutnya. Potong rambut sudah banyak kutunya gitu. Padahal seharusnya dia itu lakukan itu. Karena kecantikan wanita di rambutnya yang panjang. Taib. Masyitoh binti Fir'aun. Dia meninggalkan profesinya demi mempertahankan iman. Dia harus meninggalkan putra putrinya. Satu persatu anaknya dimasak di hadapan dia. Dia ngelihat satu anaknya dimasak, kedua dia punya permohonan kepada Fir'aun. Sebelum dia dimasak, Masyitoh ini punya permintaan. Dan biasanya orang-orang yang mau dibunuh dulu itu raja mengabulkan permohonan. Buat emak-emak, apa permintaan istrinya? Permintaan Masyitoh. Nah, apa permintaannya Masyitoh binti Fir'aun? Nah, ada yang mau jawab? Tafadhali. Nah. Bismillah. Iya, silakan. Bismillah. Permintaan terakhir Masyito adalah ingin menggendong anak keduanya. Ingin menggendong anak keduanya yang masih bayi. Kayaknya bukan itu ya, mungkin anak yang salah. Tapi nggak apa-apa, kasih hadiah. Yang lainnya. Nah, tafadhali. Iya, silahkan. Mic-nya mana? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan terakhir Syaidah Masyita yaitu aku ingin engkau mengumpulkan tulang-tulangku dan anak-anakku dan engkau bungkus di atas lembar kain dan engkau kuburkan dalam satu liang lahat. Masya Allah, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bayangin coba. Dia tahu dia bakal mati coba. Maka dia minta kepada Fir'aun, kumpulkan tulang-tulangku itu nanti sama anak-anakku, lalu kau kuburkan. Bas minta itu coba. Maka ahibati fillah, orang yang berhijrah menuju kepada Allah itu akan diuji. Bagaimana kisah keluarganya Ammar bin Yasir? Bagaimana Sumayyah ketika dia menyatakan keimanannya, sedangkan dia seorang budak. Subhanallah jemaah. Kalau seorang atasan menyatakan keimanan mungkin aman, anak buahnya yang nggak bisa protes. Tapi ini anak buah, apalagi dia budak. Subhanallah jemaah. Sumayyah ya, itu diikat juga kedua tangan kakinya, disiksa, dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Abu Jahal ambil tombak ditusuk kemaluannya sampai mati.
Kenapa? Karena dia menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan harus siap mengatakan, selamat tinggal buat dunia ini sudah. Kalau aku pun harus mati, selamat tinggal dunia. Sekarang atau besok aku akan mati. Anda ingat dengan seorang chef ya. Seorang, iya, dia koki di hotel bintang 5. Kita tahu ada aturan yang harus dijalankan, ada SOP. Masak itu mungkin harus pakai wine ya, atau masak yang haram pun harus dimasak di tempat itu. Tapi ini koki nggak mau. Dia masak dengan yang halal. Subhanallah, atasannya datang menegur dia. Kenapa engkau nggak masak pakai itu? Kenapa itu engkau nggak masak? Mulai ditegur. Yang haram-haram yang nggak dimasak itu ditegur. Padahal atasannya Muslim, jamaah. Ketika ditegur dia jawab satu jawaban. Maaf, aku Muslim. Ana Muslim. Orang Islam itu punya aturan gitu, jamaah. Allah turunkan Al-Quran Al-Azim. Allah jelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kita menghadapi orang-orang yang mengaku Islam, tapi aturan Allah dia campakkan. Dia katakan, ana Muslim, bas. Memang itulah konsekuensi menjadi Muslim. Engkau mungkin dibenci, mungkin engkau di PHK, mungkin engkau dikeluarkan. Ya katakan selamat tinggal. Yang kasih rezeki kita jemaah, bukan perusahaan tempat kita kerja. Yang kasih rezeki kepada para istri bukan suaminya. Sebelum kita lahir, tatkala kita masih berumur 120 hari, Allah kirimkan malaikat yang ditugaskan mencatat rezeki kita, mencatat umur kita. Selesai. Tapi banyak di antara kita nggak mau belajar. Bahkan mengatakan, ya Allah, aturan Islam memberatkan ini dan itu. Allah, aturan agama kita lebih kasih sayang kepada manusia daripada aturan siapapun yang dibuat di muka bumi. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah mulai kitabnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah tutup dengan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah itu pencipta manusia. Allah itu lebih tahu dengan apa yang dibutuhkan manusia daripada orang-orang yang hidup. Maka kalau kita ngelihat aturan yang dibuat oleh manusia berubah-ubah. Direvisi lagi, ditambahin, dikurangin. Tapi aturan Allah sejak turun sampai hari ini, itu Al-Quran tetap. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi memang Allah akan berikan ujian kepada manusia. Ada yang Allah haramkan sedangkan manusia punya kecenderungan ke sana. Allah bikin kita cinta kepada harta. Lalu Allah jelaskan ini boleh, ini nggak boleh. Padahal kita udah cinta sama harta. Di antara yang perlu difahamkan kepada umat Islam pada saat ini adalah masalah riba. Umat Islam tahu nggak riba itu haram? Tahu. Antum tanya kepada siapapun, menurut antum riba halal apa haram? Jawabannya apa? Haram, sepakat semuanya. Tapi dalam prakteknya ternyata banyak yang belum bisa meninggalkan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Beliau ketika berbincang tentang orang yang hijrah, wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Kata Nabi SAW, orang yang hijrah yang disebut al-muhajir
adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Jemaah rahimakumullah, lebih berat mana? Melaksanakan perintah sama meninggalkan larangan? Bapak-bapak, angkat tangan lah yang jawab. Nah, ya bismillah, meninggalkan larangan Ustaz yang lebih berat. Meninggalkan larangan lebih berat. Kenapa? Ya. Karena meninggalkan larangan itu banyak cobaannya Ustaz. Kalau melaksanakan perintah nggak banyak cobaannya. Oke, kasih hadiah beliau yang belakangnya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih berat melaksanakan perintah. Kenapa? Karena melaksanakan perintah butuh usaha. Kalau meninggalkan diam aja kan? Siap. Iya, sahih. Insyaallah. Kasih hadiah. Betul jemaah. Umpama dikatakan engkau jangan sholat. Emak-emak nih ketika datang bulan, jangan sholat. Berat apa nggak berat? Alhamdulillah. Disuruh tinggalkan dia, alhamdulillah. Tapi ketika disuruh sholat, Allah berat, butuh perjuangan. Makanya meninggalkan larangan itu sebenarnya tidak membutuhkan energi. Ya udah dikatakan, namanya ada perempuan lewat, jangan lihat. Ya udah jangan lihat. Berat apa mudah? Tapi ayo lihat, kata dia. Aduh, anak sedang sibuk ini, mau lihat apa? Tapi yang jadi masalah godaannya, yang dilarang-larang itu, syahwat kita ada di sana. Dan itu ujian. Huffatil jannah bil makari. Wa huffatin nar bis syahwat. Neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai sama jiwa manusia. Dan surga itu dibalut dengan perkara-perkara yang dibenci sama manusia. Kita disuruh ini, disuruh ini, berat gitu. Ya kenapa kita harus lewatin hal itu? Maka ahibati fillah, ketika kita berusaha untuk meninggalkan larangan sebenarnya mudah, udah nggak usah dikerjain. Tapi kita bicara riba. Riba ini dari tingkatan internasional, nasional, sampai di kampung-kampung. Itu dianggap biasa. Padahal Allah mengumumkan perang kepada orang-orang yang melakukan riba. Siapa yang punya utang di sini? Angkat tangan. Oh salah Anda pertanyaannya. Yang nggak punya utang angkat tangan. Soalnya hukum asalnya kita punya. Kita ini mudah berhutang. Padahal berhutang yang tanpa riba saja kita disuruh hati-hati. Orang tuh kalau mati syahid, mati di medan perang. Kemudian dihidupkan kembali, perang lagi, mati lagi. Dibangkitkan lagi, berperang lagi di jalan Allah. Kemudian dia tewas, syahid, fisabilillah. Punya utang gak diampuni dosanya jemaah. Sekarang kita dihadapkan dengan kemudahan berhutang. Pinjol. Ya. Kalau dulu banyak di jalanan itu tulisan butuh dana segar. Letakkan BPKB atau STNK. Banyak di pagar-pagar rumah kadang-kadang dipasang tuh jamaah. Sekarang nggak perlu lagi. Antum butuh pinjaman, butuh dana segar di rumah. Di sekarang lagi kajian. Antum kadang-kadang lihat ada orang foto sama KTP ya. Ada apa ini foto sama KTP? Melakukan pinjol. Hati-hati cuma.
Tinggalkan. Yang dilarang sama Allah tinggalkan. Engkau pasti mampu. Tapi kalau melaksanakan perintah belum tentu engkau mampu. Belum tentu. Makanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada manusia untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau nggak mampu ghufranak, minta ampun ya Allah. Tapi kalau bicara larangan, tinggalkan. Karena nggak ada orang cerita, anak nggak bisa ninggalkan. Engkau bisa. Kau tinggalin aja sudah. Tapi kalau disuruh sholat, dia butuh ambil wudu, dia butuh energi, dia harus menghadap kiblat, dia harus tutup aurat. Ada usaha yang harus dilakukan. Tinggalkan. Judi online. Ini juga termasuk menjadi fitnah yang besar. Dulu orang kalau mau main judi itu harus apa? Harus menuju ke tempat perjudian. Kelihatan orang, malu dia. Sekarang main judi nggak ada yang tahu. Di kamarnya bersama istrinya. Istrinya mungkin sibuk main apa, dia main judi. Dia berpikir dengan itu dia bisa kaya raya. Jamaah, tinggalkan. Tadi disebutkan oleh Bapak Ismail Majid hafizahullah ta'ala berkaitan dengan miras. Iya, kita darurat narkoba. Darurat. Kenapa itu terjadi? Karena ada pembiaran. Dari siapa? Dari kita orang tua. Dari kita masyarakat. Anak-anak dibiarkan hidup dengan handphone. Kekurangan kasih sayang. Lingkungan mendukung. Miras plus seks bebas. Itu temennya. Berita yang heboh beberapa waktu yang lalu. Anda nggak tahu di mana terjadi itu. Ingat ada 4 remaja yang memperkosa seorang wanita. Dari 4 remaja ini, yang 2 kelas 6 SD. Dia perkosa itu perempuan kemudian dibunuh jam. Paling besar umur 16 tahun. Itu yang terjadi di negeri kita. Maka kita harus benar-benar mengajak orang hijrah. Ayolah, kalau bicara ingin bahagia, bahagia itu tidak dengan harta benda. Bahagia itu tidak dengan mengikuti hiburan-hiburan yang ada. Kita lihat ya, hiburan-hiburan dipermudah. Orang nggak bahagia, jemaah. Bahagia itu kedamaian di hati. Dengan cara apa? Kita meninggalkan larangan Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat kita. Lebih baik bukan dari yang sejenis kadangkala. Kita meninggalkan pekerjaan yang haram, kita meninggalkan judi online, kita meninggalkan khamar. Boleh jadi gantinya itu kedamaian dan ketenangan di hati. Alhamdulillah, anak sejak hijrah memang nggak punya apa-apa, tapi anak merasakan as-sa'adah. Merasakan kebahagiaan, ketentraman di hati. Bisa kumpul sama keluarga, habis maghrib bisa ngaji bareng istri dan anak-anak. Pagi bisa baca zikir pagi, sore bisa baca zikir petang. Tengah malam bisa bangun bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Wallah jamaah, itu kelezatan yang tidak didapatkan dengan berbuat kemaksiatan. Dan orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah yakin Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Nabi Ibrahim meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kaumnya. Allah kasih ganti anak-anak yang soleh, soleha. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, beliau tinggalkan Mekah.
Padahal tidak ada tempat di muka bumi ini yang lebih dicintai Allah daripada Mekah. Beliau tinggalkan. Karena kaumnya tidak menginginkan beliau. Karena beliau tidak dapat menegakkan agama Allah di sana. Para sahabat tidak bisa bangun masjid ketika mereka berada di Mekah. Sholat di depan Ka'bah pun disiksa oleh mereka. Kita lihat para sahabat meninggalkan Mekah. Rumahnya ditinggal. Pekerjaannya ditinggal, orang tuanya ditinggal. Mereka hijrah ke kota Madinah. Apa yang didapatkan ketika sampai kota Madinah? Kesulitan ekonomi. Sebagian harus bercerai dengan pasangan hidupnya. Sebagian sahabat tidur di masjid. Bertahun-tahun tidur. Sekarang masjid di tempat kita ditulis apa? Dilarang tidur. Itu sahabat tidur di masjid jemaah. Mereka tidur di masjid. Mereka sabar dengan ujian itu. Perlahan setelah mereka mendapatkan ketenangan, kedamaian, keimanan, Allah kasih ujian lagi. Allah kirimkan pasukan dari kota Mekah ketika perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah. Setelah 5 tahun hijrah, pikirnya sahabat, oh baru mau menikmatin hasil, Allah kirimkan 10.000 pasukan untuk menghabisi mereka. Di saat musim dingin, di saat tidak ada makanan di kota Madinah, kelaparan para sahabat, ketakutan mereka. Tapi mereka jalanin. Karena sejatinya hidup ini ujian dari Allah Azza wa Jal. Dan Allah mengatakan kepada mereka, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Ini ayat turun di Madinah. Padahal 13 tahun udah disiksa di kota Mekah. Udah hijrah sampai kota Madinah. Udah perang Badar, udah perang Uhud. Allah katakan kepada mereka, kalian mengira kalian bisa masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian kira kalian bisa masuk surga? Oleh jamaah, ini perlu kita tanyakan kepada diri kita. Kita kadang-kadang meninggalkan yang haram aja berat buat kita. Kita lebih memikirkan kenikmatan syahwat kita. Ini sahabat udah hijrah, udah meninggalkan kesenangan mereka, udah tinggal susah di kota Madinah, masih dikatakan kalian kira kalian bisa masuk surga. Sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Ditimpa penyakit mereka, ditimpa kelaparan mereka, digoyahkan keimanan mereka, diguncang keimanan mereka. Sampai Rasul, utusan Allah ini, dan orang-orang beriman mengatakan, kapan pertolongan Allah datang? Kapan? Pertolongan Allah itu dekat. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi SAW pernah berpesan. Nih buat kita yang sudah merasa taat. Alhamdulillah Ustaz, ana udah sholat 5 waktu di masjid. Ana umroh tiap tahun. Ana haji. Banyaklah ketaatan dia. Tapi kadangkala dosa terus jalan. Kata Nabi SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Engkau tinggalkan yang haram-haram, engkau laksanakan yang wajib-wajib saja, engkau akan jadi orang yang paling ahli ibadah. Ini orang gak pernah sholat sunnah, gak pernah ngaji, tapi dia tinggalkan yang haram dan dia laksanakan yang wajib. Ini orang ahli ibadah. Maka kita harus introspeksi diri kita. Ya, setelah kita tinggalkan yang haram, melaksanakan yang wajib, kalau bisa kita tambah dengan yang sunnah-sunnah, itu lebih utama. Tapi jangan sampai engkau sibuk dengan yang sunnah, yang wajib belum engkau tuntaskan. Yang haram tetap engkau kerjakan.
Barakallahu fi. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ada waktu untuk sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke MC. Ya, jazakallah khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Ustadz Syafiq yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Kita langsung masuk pada halo. Cek. Kita langsung masuk pada sesi tanya jawab. Di sini sudah terkumpul beberapa pertanyaan, sudah lumayan banyak, tapi kita pilih-pilih. Halo, cek. Toib. Ini ada pertanyaan pertama, Ustadz. Bagaimana cara istri yang baik mengajak suami yang jarang sholat? Beliau ini sangat penyayang kepada keluarga, hanya saja jarang mendirikan sholat. Mohon tipsnya, Ustadz. Subhanallah jemaah. Terkadang kita punya standar kasih sayang itu salah. Ada orang tua yang sayang sama anaknya. Ketika waktu sholat subuh anaknya nggak dibangunin. Kata dia jangan, masih kecil dia. Biar dia tidur. Tapi ketika waktu masuk kelas dipaksa bangun itu anak. Ayo nak sekolah, biar jadi orang pintar. Tapi ketika sholat tidak. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kata Allah suruh keluargamu sholat dan sabarlah menyuruh mereka sholat. Loh gimana mau nyuruh anak-anak sholat bapaknya sendiri nggak sholat? Apa tugas seorang istri mendapati suami yang penyayang tapi nggak sholat? Alhamdulillah. Dia perlu duduk sama suaminya untuk menyamakan visi dan misi. Katakan kepada suami, Bang, anak-anak mau kita bawa kemana sebenarnya? Abang sebagai, manggilnya apa suami di sini, Jom? Nah, ibu-ibu kalau manggil suaminya apa? Apa? Paitua. 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 Masya Allah. Nah, dia panggil suaminya dengan panggilan. Jadi para istri kalau hendak ngobrol sama suami, sharing sama suami, tolong muliakan suamimu. Ada istri-istri yang kurang memuliakan suaminya, kurang menghargai suaminya. Contohnya tadi, suaminya sulit diajak sholat. Istri ingin memberikan nasihat. Suami datang, Pak Itua sini. Janganlah. Datengin suaminya. Siapkan makanan yang enak buat dia. Kondisikan rumah benar-benar penuh dengan romantisan. Lalu dia duduk. Mohon sama suami. Masa manggilnya Pak Itua aja? Pak Itua. Betul, panggilan buat suami Pak Itua. Masya Allah. Siap. Ya panggil dengan panggilan yang paling indah, yang paling disukai sama suaminya. Suami suka kalau dipanggil Pak Itua di sini? Hah? Suka apa nggak suka? Bapak-bapak suka nggak dipanggil Pak Itua? Oh enggak ternyata, gimana ceritanya? Jadi apa panggilan? Apa? Satu yang ngomong, jangan banyak-banyak. Saya. Sayang. Ya nggak apa-apa lah. Kadang kala emak-emak ini sayangnya murah sekali.
Makanya sebagian laki-laki itu nggak suka dipanggil sayang. Kenapa? Karena dia telepon sama temennya sayang, telepon sama ininya sayang. Katanya semuanya engkau sayang, bukan aku saja yang kau sayang. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, tadi panggil suaminya dengan panggilan yang paling indah ya. Lalu ngobrol sama suami dengan baik-baik. Mungkin suami masih belum mau terbuka ya. Jangan bicara sholat, tapi bicara tentang tujuan hidup. Ketika seorang tidak tahu kenapa dia hidup, maka kesian dia. Dia berpikir hidup itu hanya untuk makan dan minum. Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir itu yatamatta'un. Mereka bersenang-senang dalam kehidupan ini. Wa ya'kulun, mereka makan. Kama ta'kulul an'am. Tapi makan mereka seperti makannya binatang ternak. Maka jangan sampai kita seperti binatang ternak. Ajak suami ziarah kubur untuk mengingat akhirat. Ajak suami berziarah ke tempat-tempat bencana. Supaya dia tahu bahwa dunia ini gak lama lagi akan hancur. Sambil terus didoakan suaminya, sabar sambil didoakannya. Ketika suami diajak sholat kemudian dia marah, udah jangan ditegur lagi sudah. Nunggu waktu yang panjang nanti diajak lagi suaminya. Ayolah bang, momennya seperti itu. Barakallahu fiik. Nah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ustadz cara mengobati hati yang cinta pada dunia? Naam, ahibati fillah. Orang yang cinta sama dunia, dia tidak akan meninggalkan dunia. Ngobatin kecintaan kepada dunia ini dengan dididik jiwa kita ini bahwa engkau akan meninggalkan dunia. Contoh, ketika seorang cinta dengan mobilnya, lalu dikatakan kepada dia, mobilmu nih bentar lagi akan terbakar. Engkau akan pergi meninggalkan mobilmu. Oh gitu, di sana ada mobil yang lebih bagus, katanya. Ya udah, aku akan cari mobil yang lebih bagus. Di sini Nabi SAW mengatakan, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Kalian perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Apa? Kematian. Antum lihat orang yang punya jet pribadi ketika dia mati. Dibawa kemana jet pribadinya? Ditinggal. Ketika dia punya villa. Akan dibawa kemana villanya ketika dia mati? Ditinggal. Makanya cara kita menekan kecintaan kepada dunia adalah dengan mengingat kematian. Ada seorang sahabat ini yang suka banget sama kuda, jemaah. Cinta sekali sama kuda. Dari kecintaan dia kepada kuda, dia datang kepada Rasul SAW. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, afil jannati faras? Wahai Rasulullah, di surga ada enggak kuda? Dia sudah mulai berpikir. Dia tahu yang di dunia akan ditinggal. Cuma dia sayang sama kuda. Apa kata Nabi SAW? Idza udkhiltal jannah utita bi farasin hamra. Kalau engkau dimasukkan ke surga, maka akan didatangkan kepadamu seekor kuda. Warnanya merah. Min yaqutatin hamra. Terbuat dari permata yang berwarna merah. Kita tahu permata dipakai di cincin, mungkin dipakai di kalung. Ini kudanya dari permata merah. Laha janahan. Dia punya dua sayap. Terbang bersamamu kemanapun kau mau. Subhanallah. Jadi kita ingatkan diri kita, dunia akan ditinggalkan. Dan di situ ada gantinya yang lebih baik. Kemudian yang membuat kita juga
ambisi terhadap dunia itu akan berkurang. Ketika kita menziarahin orang-orang yang sakit, berangkat ke rumah sakit, lihat orang-orang yang mungkin harus diamputasi kakinya, antum akan bersyukur sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah nikmat Allah banyak buat ana. Ada orang-orang yang harus kehilangan kedua matanya. Di situ insya Allah kecintaan kepada dunia akan berkurang. Dan antum akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, jangan kumpul sama orang kaya. Kalau antumnya sama orang-orang kaya, nih emak-emak ya. Emak-emak tuh kalau habis berkunjung dari rumah sohibnya yang kaya. Apa yang terjadi bapak-bapak di rumah? Lain ceritanya. Sampai anak ingat seorang kawan di Medina. Lagi ngobrol, dia ngomong, aku mau ceraikan istri anak. Loh kenapa bang? Anak ngomong, anak kerja di sini jadi supir, kata dia. Istri anak telepon, cerita bahwasanya dia baru saja dari vilanya fulan, dia baru beli villa 1,5 M, ini itu, anak jadi supir di sini. Artinya dia ketika kumpul sama orang-orang kaya, ambisi dunianya biasanya akan meningkat. Coba kumpulnya sama orang miskin. Di situ dia akan tenang hidupnya. Makanya bapak-bapak kalau ngelihat istrinya sudah mulai cerita ini itu urusan dunia, bawa ke kuburan. Biar ingat mati dia jamaah. Nah, atau bawa ke rumahnya orang miskin. Bawa ke rumahnya orang miskin. Dan benar, ana rasakan sendiri. Ketika ana dari rumahnya orang miskin, keluar rumah itu, selesai dunia ini jamaah. Tapi ketika kumpul sama orang kaya, antum lihat tasnya harganya sekian, ya, jamnya harganya sekian, handphonenya harganya sekian, mobilnya harganya sekian. Kan sekarang ada orang yang menilai orang itu dari penampilannya. Lihat abayanya, oh ini 4,5 juta. Tasnya sekian. Maka tolong ganti perkumpulan. Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Dzar, wa ausani bihubbil masakin waddunu minhum. Aku dikasih wasiat sama Nabi SAW agar cinta kepada orang-orang miskin. Itu cinta karena Allah. Kalau kita cinta sama orang miskin, cinta karena Allah. Kenapa? Nabi yang nyuruh kita cinta sama mereka. Engkau nggak dapat manfaat dari orang-orang miskin. Tapi kalau kita kumpul orang kaya, kita cari manfaat dari orang kaya. Ada sesuatu yang kita harapkan. Tapi kalau antum kumpul sama orang miskin, antum yang keluar fulus. Cinta kepada orang miskin dan dekat sama mereka. Dan kita tahu penataan kota di masa sekarang ini jemaah, itu membuat orang cinta dunia. Perumahan orang-orang kaya. Jadi orang kaya itu nggak pernah lihat orang miskin kadang-kala. Kemudian kuburan. Dulu, Anda nggak tahu di Gorontalo ini. Dulu itu banyak kuburan di pinggir jalan, jemaah. Jadi orang kalau lihat ke pasar lewat kuburan, jadi ingat mati gitu kan. Sekarang kuburan kadang-kala tempatnya jauh, nggak kelihatan. Sulit orang ziarah kubur. Itu di beberapa tempat ya. Bahkan ana tahu di kampung ana itu ada kuburan yang dipindah karena dijadikan bioskop. Lalu bioskop diganti pasar lagi ya. Maka jamaah rahimakumullah, itulah mungkin yang bisa membuat kita jadi tidak terlalu berambisi dengan dunia ini jamaah. Barakallahu fikum. Nah. Iya, pertanyaan selanjutnya Ustadz.
bagaimana tentang suami yang kasar dan suka memaki-maki istri setiap kali bertengkar? Jangan bertengkar. Udah suaminya kasar, maki-maki istri, solusinya apa? Jangan bertengkar. Ini kan kadang-kala istri mau bertengkar tapi jangan kasar gitu. Jangan bertengkar. Ahibati fillah. Iya. Kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Apalagi kita di Gorontalo ya, nelayan itu kalau angin bertiup tidak sesuai dengan keinginannya, apa yang dia lakukan? Dia maki-maki itu angin? Enggak. Apa yang dia lakukan? Ya sudah, mau diapain lagi? Mereka hadapi itu angin. Mereka bersabar. Diikutin alurnya kemana sudah. Soalnya kalau dia terabas, dia yang akan berbahaya buat diri dia. Ketika ada badai, nah, sekarang ini lagi ada badai di Florida. Badai itu tidak bisa membuka tali simpul, tapi badai itu bisa menghancurkan gedung. Badai itu bisa menenggelamkan kapal-kapal yang besar. Tapi badai tidak bisa melepas tali simpul. Maka di sini masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu tidak harus dengan bertengkar. Ketika suami marah, istri tolong diam. Langsung minta maaf. Loh Ustaz, ana nggak salah Ustaz. Suruh diam. Astagfirullah. Ini rumah tangga ingin dibangun apa ingin dihancurkan? Kalau ingin dibangun nggak perlu tahu siapa yang salah, tapi siapa yang marah, yang satunya diam. Dengan cara seperti itu bisa diselesaikan. Ini nih, tali simpul ini baru bisa dibuka pelan-pelan jamaah. Kadang-kala ada yang harus digigit, baru terbuka tali simpul. Maka buat para istri yang menghadapi suami yang kasar, yang punya suami yang kasar, punya suami yang kalau ngomong subhanallah kebun binatang keluar. Mungkin dia masa kecil kurang bahagia, dia ingin ke kebun binatang, nggak binatang di Gorontalo kebun binatang. Ada nggak? Nggak ada. Oh itu sebabnya mungkin. Jadi dia lihat istrinya, semua kebun binatang dia lihat di istrinya. Dia sebutin jemaah. Apa yang harus dilakukan? Diam. Jangan dijawab. Bahkan usahakan istri yang minta maaf. Bisa ibu-ibu? Bapak-bapak bisa nggak istrinya minta maaf? Bisa. Bisa, tapi berat buat dia. Kadang-kadang nunggu 3 hari baru minta maaf. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang wanita penghuni surga, Subhanallah, Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika beliau menyebutkan penghuni surga itu beliau tidak berbicara cantik, beliau berbicara cantik jiwanya. Karena kita tahu fisik ini ya udah nggak bisa dirubah. Ada yang lahir kulitnya putih gelap. Itu bisa bayangin ya, dia putih tapi gelap ya. Sehingga dia pakai skincare ini, pakai ini itu, kepingin jadi putih terang. Yang udah kayak gitu loh. Yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan jiwanya. Kata Nabi SAW, wanita-wanita penghuni surga itu adalah al-walud, al-wadud.
Dia adalah wanita yang penyayang jemaah. Penyayang dia itu. Kenapa dibutuhkan wanita yang penyayang? Karena generasi masa depan apabila tidak dididik dengan kasih sayang, rusak negeri kita. Dibutuhkan emak-emak yang penyayang. Kemudian dia suka punya anak. Siapa bapak-bapak? Enggak bapak, ibu-ibu anak tanya. Siapa ibu-ibu yang punya anak 15? Kasih hadiah. Mudah-mudahan calon penghuni surga dia jemaah. Ada yang 15? 12? 10? 9? Jemaah subhanallah, nah ingat tetangga kota ana ada seorang ustadz. Ustadz itu pengeluarannya jelas, pemasukannya tidak jelas, pengeluarannya jelas. Ini Ustadz Zain Bawazir rahimahullahu ta'ala. Beliau punya anak 28 jemaah. Dari satu istri. Semoga istrinya jadi penghuni surga. Capek, lelah. Udah cukup ibu-ibu. Nanti pulang dari sini musyawarah sama suaminya. Paling enggak separuhnya lah. Itu satu istri. Kalau dibayang, gimana ya kok bisa ya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tadi menghadapi suami, istri yang soleha ini, kalau dia dizolimin sama suaminya, atau dia berbuat salah sama suaminya, yang minta maaf siapa? Istrinya. Kata Nabi SAW, ini perempuan datang ke suaminya, dia pegang tangan suaminya, kemudian dia lihat, dia pandang suaminya sambil mengatakan, la adzuku bi ghumdin hatta tardu, aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridho. Itu puan insya Allah masuk surga. Ini kata Nabi SAW. Tapi bapak-bapak yang tidak dapat istri kayak gitu, apa yang harus dilakukan? Bapak-bapak yang minta maaf sama istrinya. Jadi jamaah rahimakumullah, laki-laki yang minta maaf ketika dia berbuat salah itu laki-laki yang jujur. Dan laki-laki yang minta maaf kepada perempuan, kepada istrinya, padahal belum tentu dia salah, itu laki-laki yang bijak. Dan laki-laki yang minta maaf kepada istrinya, walaupun dia tidak salah, itu namanya suami. Jadi antum harus sabar. Di satu sisi, ini mau masuk surga jemaah. Boleh jadi suami masuk surga, istrinya nggak masuk surga. Atau sebalik, istrinya yang masuk surga. Karena sang istri sudah mempersiapkan tuntutan di hadapan Allah. Dia tahu dia dizalim sama suaminya, dia minta maaf. Minta maaf bang. Bamin lagi minta maaf bang. Ya. Nanti di padang mahsyar aku tuntut engkau bang. Kenapa? Tadi nanti di padang mahsyar aku tuntut. Boleh jadi bapak-bapak ini yang menuntut nanti di padang mahsyar istrinya sendiri. Dan ada loh istri-istri yang sabar. Ada seorang perempuan yang telepon ana, dia mengatakan, Ustadz, ana dengar katanya wanita itu bersama suaminya yang terakhir. Ana sekarang sudah umur 60 tahun Ustaz. Suami ana sudah meninggal. Dan ana kayaknya nggak mungkin nikah lagi Ustaz. Ana nggak ingin kumpul sama suami ana lagi di surga Ustaz. Bayangin. Dari bencinya dia sama suaminya. Tapi dia sabar jamaah. Masya Allah, itu bapak suaminya dari situ ya.
Nah, jadi kadangkala rumah tangga itu bukan karena cinta dan sayang. Ada istri yang sabar, dia dikhianati sama suaminya, dia sabar. Dia pertahankan rumah tangga itu demi anak-anak, dia jaga anak-anak. Tapi sang istri tidak memaafkan suami. Boleh. Enggak apa. Hakku sama Allah Azza wa Jalla. Maka hati. Maka intinya bagi para wanita ketika suaminya marah, engkau jangan ikut marah. Jangan ikut bertengkar. Satu marah, satu diam. Kalau duanya marah, berantakan nantinya. Barakallahu fikum, seperti itu. Taib, ini Ustadz ada pertanyaan, tapi ini bukan pertanyaan juga. Minta doanya Ustadz. Ustadz tolong doakan suami saya agar supaya kembali semangat hijrahnya. Saya ingin hidup bersama dia di surga. Masya Allah. Allahumma ihdihi wafiqhu ila ta'atika ya rabbal alamin. Jamaah, iya, istri yang soleha, yang sayang sama suaminya, dia faham bahwa iman itu naik turun. Dan dia melihat suaminya kok kayaknya mulai menjauh dari ketaatan. Circle-nya sudah berubah. Yang biasanya ke masjid di soft pertama, akhirnya berada di soft terakhir. Ada yang seperti itu. Maka buat para istri ini, istri soleha, karena dia minta doa buat suaminya. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada semua suami yang belum taat agar taat, yang sudah taat semoga semakin bertingkat ketaatannya. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Ustadz, saya seorang pedagang yang alhamdulillah dagangan saya selalu laris manis. Tapi setiap yang saya jual selalu diikuti oleh orang sekitar saya. Sehingga qadarullah pendapat saya mengalami penurunan. Jika ini ujian di dalam bermuamalah, kira-kira apa yang harus saya lakukan Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, berarti antum sukses. Buktinya orang lain niru. Niatkan antum, orang-orang yang jual itu antum ajar. Berani antum ngajari. Supaya usahanya lebih, antum supaya dapat pahala kalau dia jualan dan laris juga. Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan jamaah, kemudian dia memang mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, insya Allah dapat pahala dia. Dan itu hal yang lumrah dalam kehidupan ya, perdagangan, bisnis ya. Namun kita harus punya keyakinan bahwa rizki tidak akan tertukar. Nggak akan tertukar. Walaupun ada 1000 orang yang niru, rizki antum tidak akan berkurang. Loh, tapi buktinya Ustaz, hasilnya berkurang. Ya memang mungkin itu rizkinya antum. Kita ini lahir nggak bawa apa-apa. Tahu-tahu kita punya ini, punya itu. Itu Allah berikan rizki kepada kita. Kemudian kita kehilangan sesuatu yang pernah kita miliki. Itu ujian juga dari Allah Azza wa Jalla buat kita. Intinya sabar enggak kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian lainnya. Sabar enggak kalian? Dan rizki kita itu jamaah bukan di bumi. Kita usaha, tapi rezeki kita ada di langit. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu rezeki kalian gitu. Dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Maka tolong ketika engkau berusaha, jangan bergantung dengan usahamu. Sehingga tadi ketika bergantung dengan usaha, ditiru sama orang, kita bingung. Tapi ketika engkau bergantung sama Allah Azza wa Jal, selesai.
Maka kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Tawakal itu artinya percaya dan menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Allah akan kasih rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Antum melihat burung, ada yang punya tabungan burung itu coba. Burung nggak punya kulkas. Allah tidak, Nabi SAW tidak mencontohkan dengan semut, karena semut masih menyimpan makanannya. Tapi Nabi SAW mencontohkan dengan burung. Hari itu dia dapat, pulang deh. Besok dia benar-benar bersandar sama Allah. Kita boleh nyimpen makanan. Kita boleh menabung mempersiapkan masa depan, tapi hati kita nggak boleh bergantung dengan tabungan itu. Tetap bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Tabungan itu kalau Allah mau ambil, ambil. Rumah kita kalau Allah mau ambil, ambil. Ingat kejadian di Palu. Subhanallah coba. Ana berangkat ke satu daerah di Palu yang ambles. Satu kampung ambles. Dalam satu waktu. Rumahnya, manusianya habis semua, mobilnya, kulkasnya, semuanya habis. Maka tolong engkau berusaha tapi hatimu bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau melihat loh ini ditiru sama orang lain, ya coba engkau bikin inovasi baru ya, buka usaha baru, apa yang bisa diusahakan? Usaha tetap dilakukan tapi hatimu tetap bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Afwan Ustaz, saya seorang akhwat umur 30 tahun dan belum menikah. Ada seorang laki-laki yang suka sama saya dan pernah mengungkapkan perasaannya, namun saya tolak sebab saya tidak punya perasaan sama dia. Dia juga malas untuk sholat, tapi dia tetap mengejar saya Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Dan doakan saya agar bisa bertemu dengan jodoh saya Ustaz. Allahumma amin. Iya jamaah, kalau jamaah rahimakumullah ya, kita, dan ini buat para wanita ya, walaupun engkau sudah berumur, jangan kemudian menerima laki-laki yang datang walaupun agamanya tidak baik. Kecuali memang engkau membuat syarat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang yang meminang putri kalian, saudari kalian, yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi, nikahkan. Kalau enggak jangan. Baik. Bagaimana dengan sikap wanita ini? Kalau laki-laki ini mau diajak berubah, maka mungkin bisa dilanjutkan ta'arufnya. Ada seorang perempuan yang dinador sama laki-laki. Laki-laki ini ingin melamar nih perempuan. Dia datang sama keluarganya ke rumahnya perempuan ini. Perempuan ini datang juga di ruang tamu mungkin ya, bertemu. Si laki-laki ini awal melihat perempuan ini sudah nggak cocok. Udah nggak pas. Dia dalam hati kecil udah aku nggak mau sama perempuan ini. Tapi ya karena keluarga nyuruh ngelihat ya dia ngelihat. Subhanallah, si perempuan ini ngomong sama bapaknya, "Ayah, boleh aku ngobrol sama laki-laki?" Lihat adabnya. Ini perempuan tidak ngobrol dengan sembarangan laki-laki. Dia izin dulu sama bapaknya, "Boleh aku ngomong sama laki-laki?" Kata ayahnya, "Boleh." Laki-laki ini berpikir mungkin dia mau tanya kerja di mana, ya, berapa gajinya, nanti kalau menikah mau tinggal di mana.
Ternyata perempuan ini tanya, hari ini engkau sholat subuh di masjid enggak? Bayangin. Perempuan ini tanya, hari ini engkau sholat subuh di masjid enggak? Subhanallah, kata laki-laki ini, enggak. Aku sholat di rumah. Taib, engkau sholat di rumah tepat? Enggak, telat. Terus laki-laki ini berusaha bela diri, enggak, tapi sholat, memang aku telat sholatnya ini itu. Terus perempuan ini ngomong, kalau aku menerima engkau sebagai seorang suami, engkau mau enggak janji sama aku untuk tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid? Laki-laki ini akhirnya berpikir, ini calon ibu buat anak-anakku, kata dia. Dia mulai tidak memikirkan dirinya, dia memikirkan masa depan anak-anak. Kata dia, insya Allah aku berjanji di hadapanmu, disaksikan ayahmu, Allah dan para malaikatnya, kalau aku menikah dengan engkau, aku tidak akan tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Dan akhirnya terjadi pernikahan. Maka tadi buat perempuan ini, kalau laki-laki ini mau berubah, ya alhamdulillah. Tapi kalau dia ya tidak tertarik dengan agama, maka lebih baik tinggalkan laki-laki tersebut. Dan engkau katakan terus terang, sampaikan, aku mohon maaf, mungkin engkau bukan jodohku, aku mau cari laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Sampaikan kepada dia supaya dia tahu engkau mencari yang seperti apa. Dan buat para wanita ya, jangan pernah putus asa. Teruslah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan boleh wanita itu menawarkan dirinya, boleh enggak? Boleh, kepada orang yang soleh. Dia cari sepertinya fulan soleh gitu ya. Mungkin dia lewat kawannya, dia tawarkan dirinya. Dan buat para orang tua ya, jangan dibiarkan anak-anak itu mencari jodohnya di tempat-tempat yang tidak baik. Jemaah. Tolong orang tua juga menolong anaknya, membantu anaknya dalam menemukan jodohnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Hafsah jadi janda, itu langsung Umar mencarikan suami buat putrinya yang janda ini. Dia tawarkan kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Padahal Abu Bakar ini umurnya lebih tua daripada Umar. Bayangin ya. Dan Abu Bakar sudah punya istri. Kira-kira kalau sekarang menawarkan anak kepada laki-laki yang beristri, apa kata orang? Na'udzubillah, mau merusak rumah tangga orang. Iya, ditawarkan seperti itu. Abu Bakar diam. Datang ke Utsman. Utsman ini menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ditawarin putrinya. Dan umurnya Utsman ini juga sudah tua. Ditawarin putrinya Umar bin Khattab. Sampai terakhir akhirnya Utsman juga mengatakan, minta maaf aku kok belum punya niatan untuk menikah ya. Ternyata Hafsah dilamar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan putus asa. Juga tadi orang tua perlu membantu putri-putrinya agar mendapatkan jodohnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, saya pernah mendengar bunyi ayat, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Apakah saya termasuk wanita yang kurang beruntung? Soalnya Ustadz, suami saya hampir mendekati Fir'aun. Iya, betul-betul. Berarti dia memang kurang baik. Terlibat pinjol, judi online, pemabuk, sering berbohong. Terus kira-kira saya harus gimana Ustadz? Apa harus sabar dan tetap istiqomah seperti Asia atau ditinggalkan saja Ustadz? Naam. Yang pertama yang mau ana komentari ketika dia mengatakan suaminya mendekati Fir'aun. Ini berarti dia nggak baik. Masa dia pandang suaminya mendekati Fir'aun? Fir'aun itu mengaku Tuhan jemaah. Fir'aun itu bukan hanya kafir. Dia mengajak kepada kekufuran. Dan dosa yang paling besar itu adalah kesyirikan.
Apalagi ngaku Tuhan Fir'aun. Enggak, suamimu jauh dari Fir'aun masih. Jauh dari Fir'aun. Yang perlu engkau tanyakan kepada dirimu, kenapa engkau mau menikah dengan laki-laki ini? Dulu ketika engkau menikah, apa yang kau lihat dari laki-laki itu? Kita bicara kalau engkau orang baik kan akan berpikir cari orang baik. Tapi ada perempuan yang matre. Dia memang cari suami yang fulus. Atau boleh jadi ada orang-orang yang menikah yang dimulai dengan hubungan yang tidak sesuai syariat. Jadi kalau orang mau nilai dirinya, tolong engkau lihat, aku ini seperti apa sih? Kok aku dapat suami kayak gini? Betul ketika dia bertanya kepada dirinya, kenapa aku dapat suami seperti ini? Disinilah ketika engkau introspeksi, engkau tahu kekuranganmu, boleh jadi memang dulu ana yang maksa menikah dengan laki-laki ini, padahal orang tua nggak setuju, maka beristighfarlah. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berusaha untuk memperbaiki suami. Apalagi kalau sudah punya anak deh. Engkau lihat apakah masih bisa diperbaiki apa tidak. Jadi kalau suami punya 10 dosa, yang perlu dilihat sumber dosanya itu mana. Biasanya sumber dosanya itu adalah karena lupa sama akhirat. Mementingkan kehidupan dunia. Maka ajak suami. Kemana? Tadi yang sudah disebutkan, datang ke kuburan mengingat kematian ya. Semoga dengan itu dia jadi lembut hatinya, mudah menerima nasihat. Kemudian ajak dia untuk sholat. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang yang fokus suaminya bagaimana suaminya meninggalkan yang haram-haram, tapi sholat tetap dibiarin. Kalau suami sholat, insya Allah perbuatan-perbuatan keji itu akan ditinggali. Tapi kalau suami diajak tobat dari perbuatan keji, sholatnya nggak diperbaiki, boleh jadi dia kembali lagi berbuat itu. Kalau engkau sudah berusaha memperbaiki dan ternyata suami tidak mau berubah dan engkau sudah menimbang antara maslahat dan mudaratnya, boleh jadi berpisah menjadi solusi. Karena ada suami yang kalau istrinya gugat cerai baru dia mau berubah. Ya nggak apa-apa, itu menjadi media untuk dia berubah. Kau katakan kepada suamimu, sayang kalau engkau memang nggak mau berubah, kayaknya aku mau gugat cerai aja. Ada suami mengatakan, alhamdulillah aku memang mau cerai juga sama engkau dari dulu. Nah ini memang nggak bisa berubah atau nggak mau berubah dia. Tapi ada suami yang mengatakan, janganlah, aku akan berusaha untuk jadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini Ustaz, ada 2 pertanyaan terakhir. Ustadz, mohon nasihatnya dan solusi untuk suami yang sudah jarang ke rumah orang tuanya. Sebab saudara suami dan ibunya ini selalu berbuat zalim. Jamaah rahimakumullah. Kita tuh diperintahkan untuk berbakti sama orang tua kita. Apalagi ibu ya. Ketika orang tua kita soleh-soleha, wajib kita berbakti. Bagaimana dengan kalau orang tua kita zalim? Tetap wajib berbakti. Bagaimana kalau orang tua kita kafir? Tetap wajib berbakti. Bagaimana kalau orang tua kita menyuruh kepada kekufuran? Tetap wajib berbakti. Orang tua kita itu punya peran dalam kehidupan kita yang tidak mungkin bisa kita balas budi mereka. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, untuk melakukan perbuatan dosa yang paling dibenci sama Allah, jangan nurut, jangan taat.
Tapi tetap dampingi keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Tetap berbakti sama orang tua. Dan ketika seorang menghadapi keluarga yang zalim, dia tetap berusaha menyambung rahimnya. Ibunya mungkin pilih kasih, dia tetap berbakti sama ibunya. Dia berbuat baik kepada saudara-saudaranya, Allah akan luaskan rizkinya, Allah akan berkahi dan dipanjangkan umurnya. Dan tatkala kita berbuat baik, tolong jangan pernah berharap balas budi dari manusia. Yang ada sakit hati. Berbuat baik udah berharap sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cerita seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, aku punya kerabat, aku berbuat baik sama mereka, mereka berbuat buruk sama aku menyambung rahimku, mereka putuskan rahimnya. Kata Nabi SAW, kalau benar yang engkau lakukan, yang kau katakan benar seperti itu, maka engkau seakan-akan memasukkan bara api ke mereka. Dan akan ada malaikat yang terus melindungimu dan menjagamu. Maka ajak suami, pahamkan kepada dia bahwa ibu itu pintu surga walaupun dia kafir. Artinya kita diperintahkan berbakti sama Allah Azza wa Jalla. Ya kita berbakti karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena ibu pernah mengandung anak 9 bulan. Ingat cerita seorang sahabat ya, Abdullah bin Umar bin Khattab, yang ketika dia tawaf, kemudian ada seorang yang gendong ibunya dari Asfahan atau dari Yaman. Tawaf itu, berhaji. Digendong ibunya. Kemudian dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, Aturani qad jazaituha. Menurutmu kira-kira aku sudah balas budi ibuku? Bayangin, dia gendong ibunya. Kata Abdullah bin Umar, satu rasa sakit ibumu ketika hendak melahirkanmu itu belum engkau balas. Apalagi budi yang lainnya. Maka kasih semangat suami, kasih semangat suami. Jadi ini para wanita kalau ngasih tahu suami itu, besarkan hatinya. Besarkan hatinya, ingatkan dia dengan pahala dan puji sanjung dia bahwa engkau adalah pahlawan buat kami. Kau tetaplah berbakti sama ibumu. Tidak akan mengurangi rizki kita, bahkan akan ditambah rizki kita dan ditambah umur kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Ya, kita ke pertanyaan terakhir. Nah Ustaz, pertanyaan terakhir. Ya, Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Jika istri telah berbuat nusyuz dan suami telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan petunjuk pada surat An-Nisa ayat 34 sampai 35. Namun istri tidak berubah perlakuannya, sikapnya. Apakah suami wajar meninggalkannya karena Allah? Apa ada solusi lain yang harus dilakukan oleh suami? Jika suami sudah wajar untuk meninggalkan istri yang kondisinya demikian, bagaimana pendapat Ustadz dengan perkataan Rasul pada surat Al-Ahzab, yaitu pertahankan terus istrimu dan bertakwa kepada Allah? Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, berkaitan dengan wanita yang nusyuz. Wanita yang gak nurut sama suami. Kondisi perempuan ini ada dua. Yang pertama, perempuan ini nusyuz sama suaminya. Artinya dia gak nurut sama suaminya, tapi secara hukum-hukum Allah dia laksanakan. Dia sholat, ya, dia taat sama Allah. Tapi sama suami kurang nurut. Tapi ada wanita yang dia itu kesalahannya bukan sama suami saja, tapi sama syariat sudah. Sholat mulai ditinggalkan, atau sholat telat-telat dia. Jadi ada hak suami, ada hak Allah Azza wa Jalla. Maka di sini suami perlu melihat, kalau kondisi tadi yang disebutkan, istrinya masih bisa dipertahankan. Perintah Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW mengatakan kepada Zaid, amsik alaika zawjak wattaqillah. Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu arahan. Kalau seorang mau melanjutkan, silahkan. Karena arahan Nabi SAW kepada Zaid ini
Disebabkan ada perintah Allah yang lain sebenarnya kepada Nabi, bahwa Nabi SAW akan menikahi istrinya Zaid. Yang pada akhirnya ya sudah dinikahi oleh Zaid. Oleh Nabi SAW, Zainab bintu Jahash, ya, mantan istri Zaid bin Harithah. Intinya seorang laki-laki yang mau bersabar menghadapi istrinya yang nusyus, nggak ada masalah. Itu jadi pahala buat dia. Istrinya yang nggak nurut, ada istri yang suka teriak-teriak, ya. Subhanallah, ada sebuah kitab, ya bapak-bapak, ini pantas dibaca. Kitab itu judulnya Sabrul Azwaj kalau nggak salah, ya. Kesabaran suami menghadapi istri. Cerita. Di antara cerita itu ada seorang alim ulama yang dikunjungin sama kawannya ke rumah. Ketika lagi ngobrol, tahu-tahu istrinya manggil, teriak, ini itu macam-macam. Tamunya ngomong, kenapa engkau mau mempertahankan rumah tanggamu? Sudahlah engkau ganti istri. Ada poligami, ada poliganti. Ingat kisahnya Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim pesan kepada istrinya Nabi Ismail, nanti kalau suamimu datang aku kirim salam sama dia, suruh ganti itu. Ada kayu yang biasa di depan pintu rumah itu. Diganti sama Nabi Ismail. Ismail nikah lagi. Ini bicara nusyus tadi. Artinya pilihan kepada seorang suami. Ada suami yang milih nggak? Ceraikan. Oh, udah ceraikan, nggak apa-apa memang. Tapi kalau dia mau mempertahankan ya silahkan gitu. Konsekuensinya memang harus bersabar. Akhirnya Nabi Ismail nikah lagi. Itu yang disebut poliganti. Dia ganti istri. Maka semoga ibu-ibu nggak ada yang dipoliganti. Adapun kisah tadi alim ulama itu, dia ngomong sama kawannya, enggak, aku nggak akan nyeraikan istriku. Aku takut. Aku dapat istri seperti ini karena dosa-dosaku. Dan aku khawatir kalau nanti aku ceraikan, Allah kasih ganti aku yang lebih buruk dari ini, kata dia. Boleh jadi, jangan. Ini husnudzon kepada Allah dan suudzon kepada dirinya. Dan kita perlu seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi orang-orang yang kayaknya kurang baik sama kita, boleh jadi karena aku gitu. Kita sering menunjuk orang lain. Kita lupa menunjuk diri kita sendiri. Maka seperti itu, kembali kepada pilihanmu. Kalau engkau memilih untuk bersabar, tafadhol. Mungkin ada maslahat lain dengan mempertahankan rumah tanggamu demi anak-anak, atau ya engkau akan bersabar, semoga jadi pahala dan diangkat derajatmu dengan kesabaranmu. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Kurang lebih mohon maaf, yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Jazakallah khairan, kami ucapkan kepada Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang sudah memberikan nasihat kepada kita semua. Dan permohonan maaf kami tidak bisa membaca satu persatu pertanyaan dari antum dan antuna sekalian karena banyak sekali. Mungkin insya Allah kita bisa berjumpa di kesempatan yang lain. Selanjutnya kita akan sholat isya berjamaah. Kita akan sholat isya berjamaah. Jadi mungkin buat ibu-ibu yang sudah mau balik terlebih dahulu, kami persilakan biar juga akhwat yang mau sholat bisa agak mundur ke belakang.